Baik, selamat datang kembali dalam mata kuliah PTI, Pengolahan Teknologi Informasi bersama saya Nixon Sutomora ST. Hari ini kita sudah masuk pada topik yang ketujuh, yaitu mengenai sistem bilangan. Ya, PTI yang ketujuh, sistem bilangan. Kita lihat dulu jenis-jenis sistem bilangan. Ya. Di sini kita akan melihat ada 4 jenis sistem bilangan yang digunakan dalam dunia komputerisasi, yaitu pertama desimal, yang kedua biner, yang ketiga oktal, dan yang keempat heksadesimal. Oke, saya ulangi sekali lagi, bahwa di dalam dunia komputerisasi kita mengenal 4 jenis sistem bilangan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama desimal. Ya, desimal itu ya yang biasa kita gunakan sehari-hari, yang berbasis 10 ya. Dari dasar kata DK ya, 10 ya. Jadi dia menggunakan 10 bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, jadi totalnya ada 10 bilangan. Nah, berikutnya biner. B berarti 2 ya. Jadi dia basis 2. Menggunakan 2 bilangan, yaitu 0 dan 1. Ya, sama seperti true, false, ya, on, off, masih ingat itu ya. Jadi ini dia menggunakan 2 bilangan. Yang berikutnya oktal, yang itu bilangan basis 8. Mengapa? Karena dia menggunakan 8 bilangan. Ya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi 7 maksimalnya ya, angka 7. Oke. Dan yang terakhir, heksadesimal. Itu adalah bilangan yang basisnya 16. Nah, jadi dia menggunakan 16 bilangan di dalamnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk 10-nya itu A. Jadi saya tuliskan di sini ya. Oke, jadi ini A 10, B-nya 11, C-nya 12, D 13, E 14, F 15. Jadi mulai dari 10 sampai dengan 15 itu diganti dengan huruf, yaitu A, B, C, D, E, F. Saya ulangi lagi, A 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Oke. Baik, itulah dia pengenalan ya akan 4 sistem jenis sistem bilangan ya, biner, desimal saya, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, kita akan pelajari yang bagian berikutnya itu adalah operasi sistem bilangan. Ya, operasi sistem bilangan. Ya. Nah, yang pertama kita lihat contoh ya 235 di bagian B ya. 235 ditambah 478 sama dengan 4. Nah, kalau yang ini ya seperti biasa saja. Saya ambil contoh di sini ya. 235 ditambah 478 ya ditambah biasa saja ya. 5 tambah 8 ini kan 13 ya. 13 berarti kita buat 3 sini, 1 naik ke atas sini ya. Carry kita bawa kemari ya bawaannya. Kemudian 1 tambah 3 4, 4 tambah 7 11. Nah, ini ya juga kita buat 1 seperti ini, 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7. Sudah ya, jadi jawabannya 713. Ya, seperti biasa aja. Nah, yang B-nya ini B ya, 500 pengurangan misalnya 568 dikurangi 396. Nah, perhatikan di sini ketika pengurangan ya 8 kurang 6 tidak ada masalah. Wah, ya. Nah, 6 kurang 9 kan tidak bisa ya, seperti biasa kita pinjam borrow dari sini ya. 4 jadi ini 16 ya. 16 kurang 9 7. Nah, ini tadi sudah dipinjam 1 ya, jadinya 4 kurang 3 1 ya. Jadi 172. Nah, ini desimal biasa ya, sudah kita pelajari sudah SD ya. SD, SMP, SMA sudah sering kita pelajari. Nah, berikutnya saya rasa tidak ada masalah untuk tambah, kurang, kali, bagi juga sama ya. Sudah bisa mengerjakannya masing-masing. Oke. Nah, berikutnya nah, bagaimana dengan biner? Nah, lihat angka-angkanya ya. Sini angkanya 1010 gitu-gitu ya, 0101 ya. Nah, baik. Bagaimana
aturan dalam penjumlahannya. Kita lihat ya. Nah, terus sini 10010 ditambah dengan 1010. Kita tambah ya. Nah, kalau 0 tambah 0 nggak ada masalah ya. 0. Nah, gini, kalau 1 tambah 1, ya, jadi kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 0. Tapi nanti simpan 1, ya. Jadi 0, simpan 1, next di sini. Gitu ya. Oke, jadi 0, simpan 1. Naik ke atas, 1 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1 tambah 0 lagi ya 1. Ya. 0 tambah 1 nggak ada masalah, 1, 1 tambah 0. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Jadi bisa ditulis dengan 11100. Ya. Yang nggak ada masalah aturan-aturan ini, ya, kecuali ini aja. Kalau ketemu 1 tambah 1, ya artinya 0, simpan 1. Ya. Oke, next. Pengurangannya bagaimana? Nah, pengurangannya, coba saya ganti warna. Misal 11010 dikurangi dengan 1001. Nah, ini hati-hati ya. 0 kurang 1 kan nggak bisa ya. Maka kalau 0 kurang 1 itu sama dengan 1. Tapi pinjam dari sini. Pinjam dari sebelah kirinya. Ya. Jadi 0 kurang 1, 1. Ya, jadi ini pinjam 1 ya, pinjam 1 dari sebelah kiri ya. Jadi karena ini pinjam 1 jadinya 0. Ya. Jadi 0 kurang 0 0. Nah, ada masalah ini juga 0. Masalah 1 kurang 1 ya tetap 0, 1 kurang 0 ya 1. Ya. Jadi hasilnya adalah boleh tulis ini. Oke. Terus ini 10001. Ya, jadi ini dia kuncinya dalam atau aturan dalam penjumlahan maupun pengurangan biner. Ya. Oke. Berikutnya untuk yang oktal. Nah, bagaimana aturan mainnya? Kita lihat. Contoh 125 tambah 37. 125 tambah 376 tambah. Ya, 5 tambah 6 berapa? 11. Tapi ingat, tidak ada angka 11 di dalam apa namanya itu? Di dalam oktal. Berarti kalau 5 tambah 6 itu 11, 11 itu ya kita bagi dengan 8. Nah, 1 sampai dengan 1 ya. Sini, oke, kita buka pasal ini. Mari. Ya. Oke, jadinya ini 3. Ini 8 ya. 11 kurang 8 ya, 3 kan. Nah, oke. Nah, yang 3 ini kita tulis di sini. Satunya naik ke atas. Paham ya? Ini 3-nya. Ya, sisa baginya itu kita tulis ini, hasil baginya kita buat di sini di atasnya. Di digit berikutnya. Oke, 1 tambah 2 3, 3 tambah 7 10. Nah, 10 juga tidak ada dalam oktal, berarti dibagi. Ya kan? 10 bagi 8 kembali lagi 1. 1 kali 8 8. 10 kurang 8 2, sisa 2. Sisanya tulis di sini, satunya naik ke atas. Gitu dia, ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 5. Ah, ini dia 500, bukan 500, 523 ya, karena dia tidak mengenal angka ratusan, puluhan, satuan ya. Karena itu dikenal pada bilangan desimal. Ini kan oktal. Oke, baik. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Baik, kalau pengurangan 425 dikurang 267. Kita kurang ya. Oke, perhatikan. 5 kurang 7 nggak bisa, lebih kecil. Maka kita pinjam 1. Ya, jadi kurang jadi 1 sini ya. Nah, biasanya kalau dalam desimal jadinya puluhan di sini ya. Tapi karena dia oktal, maka jadi gini. Kalau pinjam 1 artinya 8 ditambah 5 sampai dengan 13. Ya kan? Jadi tadinya 5, pinjam 1, nilainya itu 8, 8 tambah 5 sampai dengan 13. Jadi 8 itu dari mana? Nilai oktal. Nah, oktal itu kan basis 8, jadi 8 ya. 13, ya kan? Nah, sorry, ya 13 ya. Lalu kurangi dengan 7, ya kan? 13 kurang 7 sama dengan 6. Ya kan? Oke, contoh lagi berikutnya sini. Nah, ini sudah 1 tinggal ya. 1 kurang 6 tidak bisa, ya kan? Berarti pinjam di sini, coret. Jadinya tinggal berapa? 3 ya kan, pinjam 1.
Nah, 1 tadi ya ditambah dong dengan 8 tadi, atau 8 tambah 1, 1 tambah 8 sama aja ya, 9. Ya, jadi ini nilainya tadi jadinya 9. Nah, 9 kurang 6. Berapa? 9 kurang 6. Ya, 9 kurang 6 itu sama dengan 3. Oh, sorry. Nah, ini kan tinggal 3 tadi ya. Lanjut lagi kemarin, 3 kurang 2 ya, 130. Nah, kurang lebih begitu. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi ketika dalam proses pengurangan, ketika tidak bisa dikurangi, angkanya lebih kecil, maka dipinjamlah dari sebelah kirinya 1. Ya, maka sebelah kirinya berkurang 1. Lalu tambahkanlah 8 pada bilangan yang akan dikurangi tadi. Seperti ini. Baru dikurangi seperti biasa. Ya, oke. Berikutnya atau yang terakhir itu adalah heksadesimal. Nah, wah ini angkanya lihat ini B, C, huruf-huruf ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Gampang sekali lihat ya. 2B5 ditambah 7CA. Tambahkannya. Oke. Nah, 5 tambah A. Masih ingat ya? 5 tambah A itu 10. Berarti 5 tambah 10 ya tutup ya. 5 tambah 10 ya 15. Ya, 15 itu dalam heksadesimal tadi kita lihat itu adalah F. Ya, kita posisi ini F. Ya, kan A, B, C, D, E, F. F15 ya. Nah, ini tidak ada bawaan ya, kita langsung dapat F. Nah, B tambah C berapa? B itu harus kita tahu, B itu adalah 11. Ya. 11. 11 ditambah C itu berapa? 12 ya. 12. Itu berarti ini 23. Ya kan? Nah, 23 itu dibagilah. Kan nggak mungkin kita 23 isinya, atau 32. Nggak mungkin kan, 23 kan nggak ada di dalam heksadesimal. Maksimal kan F15. Bagi dengan berapa? Basisnya. Ya kan? Bagi 16. Ya. Oke, sama dengan 1. Ya, 16. 1 kali 16, ya 16. 23 kurang 16, ya 7. Ya kan? 7. Berarti sisa baginya buat di sini, 7, hasil baginya satunya buat di sini. Gitu dia ya. Sama seperti oktal tadi ya. Ketika angkanya melebihi dari basisnya, bagi dia dengan 16. Dengan basisnya. Ya misalnya ini 16 ya. 1, oh, lalu sisanya 7. Oke, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10. 10 itu apa? A. Berarti A. Berarti hasilnya A, 7, F. Gitu, ya. Nah, jadi itu dia. Oke, jadi ketika misalnya angkanya sudah melebihi basis, ingat dia dibagi dengan basisnya. Misalnya 3 dibagi dengan 16. Oke. Oke, berikutnya ini saya hapus dulu. Pengurangannya bagaimana? Pengurangannya juga tidak sulit, ya, gampang sekali. Begini caranya ya. 212E 93. Gitu ya. Dikurang dengan 6295. Oh, sorry. Kita kurang. Oke, nah 3 kurang 5 tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena 3 lebih kecil dari 5 ya. Berarti kita pinjam ya, pinjam dari sini 1 jadinya 8 ya kan gitu ya, biasa ya. Nah, pinjam 1 jadi 3 ditambah dengan 16 ya. Karena pinjam tadi kan sampai 19. Nah, sekarang tinggal kurangkan lah ya. Jadi ini jadinya 19 tadi, 19 kurang 5 itu sama dengan 14. 14 itu apa? A, B, C, D, E, E ya, berarti E ya. Oke. Oke, 19 kurang 5 kan 14 ya. Kemudian 8 kurang 9. Nggak bisa juga, lebih kecil. Pinjam lagi. Ya, jadi E menjadi apa? D, mundur dia kan. Ya, jadi dari 14 jadi 13, pinjam 1. Nah, 8 ditambah 16. 8 tambah 16 sama dengan 24. Nah, kurangkanlah. 24 kurang 9 itu sama dengan 15. Ya, 15 itu apa? F. Ya, jadi kita sini F. Nah, gitu dia. Ya. Kemudian D kurang 2. D itu berapa ya? Ya, 13 ya. A 10, B 11, C
12, D 13 ya. 13 kurang 2 11 ya. 11 itu apa? B. Oke. Nah, kembali lagi 2 kurang 6 tidak bisa lagi ya. Coret, pinjam lagi. Sorry. Yang ini dicoret ya. Ini dihapus. 2 kurang 6 nggak bisa kan gitu. Berarti pinjam dari sini. Ya, jadinya 0 habis ya di sini. Ini 2 ditambah 16 sama dengan 18 ya. 18 kurang 6 12 ya kan. Jadi 12 itu apa? A 10 B 11 C ya. C. Begitu ya. Berarti hasilnya C B F E. Oke. Itu dulu ya. Jadi banyak latihan supaya nanti biar lebih lancar. Nah, waktunya post test silakan dikerjakan. Posesnya yang ada di Google Classroom-nya segera di submit ya supaya bisa segera saya nilai. Itu dulu dari saya, sampai jumpa lagi pada topik selanjutnya. Terima kasih.